Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas saham IMAS ya. Saham IMAS ini labanya naik 390% ya, menjadi 328 miliar. Ini termasuk sisi positif ya di semester 1 tahun 2023 ini ya. Sehingga pendapatannya pun juga naik dan diperkirakan sahamnya seharusnya naik ya. Nah, nanti kita lihat ya. Apakah saham IMAS ini sudah naik duluan? Biasanya berita ini selalu terlambat ya dibandingkan dengan kenaikan harga sahamnya. Nah, kita lihat IMAS ya. IMAS tuh Indomobil Successor Internasional. Ya, ini udah naik tapi kecil ya teman-teman. Kalau 1 minggu ini masih turun, 1 bulan juga masih turun, 3 bulan juga bahkan turun, 6 bulan masih naik ya. Karena sempat naik tertinggi di 3.200. Kita cek ya. Ini sudah turun berapa persen ya? 3.200 dikurangi 1730 dibagi 3.200. Udah turun 45%. Jadi secara teknikal ini memang sudah layak untuk beli ya teman-teman. Cuman saya kurang tahu kenapa ini sahamnya turun terus ya nih. Apakah ini kenaikannya mungkin terlalu tinggi sehingga nanti menyesuaikan dengan PBV-nya ya. Kalau kita lihat PBV masih 0,5 ya. Masih berpotensi naik ya. PER-nya 10. Kalau kita lihat years to day-nya masih naik. 1 tahun naik. 3 tahun juga naik. Ya ini memang kenaikan ke 3.200 itu naiknya cukup tinggi ya. Akhirnya koreksi. Kalau 5 tahun naik tapi tipis ya teman-teman. Kita lihat profilnya. Oh, belum muncul. Oke, statistiknya laba triwulan kedua naik ya. Triwulan pertama naik, triwulan kedua naik. Jadi sentimennya bagus ini. Dividennya juga ada. Oh, ini ya. Cash flow-nya minus 800 miliar ya. Net profit 300 miliar tapi cash flow-nya minus ya. Nggak tahu ini minusnya karena apa. Ini teman-teman mungkin perlu cari ini, dicari tahu ya. Dividennya kecil banget ini ya. Selain dividen apa ini? Right issue apa ini? Ini tahun 2020. Ini jumlah sahamnya berapa ini? Nggak kelawan. Ini nggak kelihatan di sini. Kita lihat teknikalnya. Newsnya coba dulu. Indomobil Raya tambah porsi. Tepat dividennya hampir sama ya. Nah ini chartnya memang trennya masih turun ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk ke IMAS ini tunggu dulu beberapa kali mantul ya. Nanti baru masuk ya. Tapi kalau teman-teman mau spekulasi buy sekarang itu sudah mulai bagus ya. Oh iya, ini udah mulai bagus nih secara Bollinger bagus. Udah mulai ada tanda-tanda penguatan ya. Kalau teman-teman mau masuk tunggu di koreksi 1715 sampai 1720 ya. Udah hilang. MACD biasa ada tanda-tanda menguat. Osilatornya coba. Osilator juga mulai menguat bagus. Stokastik ini pasti bagus kalau stokastik karena ini udah koreksinya lebih dari 40% ya teman-teman. Nah ini bagus nih stokastik.
Kalau kita lihat teknikalnya coba yang di sini MA-nya berapa? MA5 ya. Target udah tembus MA5, di bawah MA5 ya. Tapi masih di atas MA 200, di bawah MA 100. Jadi targetnya kalau bagus lagi dia naik di 1844 ya, atau 1850 lah. Itu bagus. RSI stokastik strong buy, MACD sell, walaupun sell dia sudah mulai mantul, jadi bisa masuk mulai cicil beli. Foreign sudah mulai masuk, rekomendasi coba kita lihat 1400 ya. 2019 1400 ya. Finansialnya PBV masih 0,6, DER 3,7, masih cukup lumayan lah, menarik. Ini kalau kita lihat historisnya, coba ini naiknya tinggi banget ini. 30 Maret ini naik tinggi banget ini, nggak tahu ini ada isu apa ini ya. Dari harga 1150 sampai 3000. Ini tanggal berapa ini? 31 Maret sampai 12 Mei. Wah. Maret, April, Mei. Jadi selama 3 bulan ya. Naik terus nih emas ini. Coba kalau kita lihat tahun sebelumnya 2022 ya. Juli itu turun ya, turun banyak. Kemudian sempat naik. Nanti Agustus naik lumayan. Terus habis itu koreksi lagi. September koreksi. Nah, ini mulai naik itu Oktober ya. Untuk historisnya seperti itu. Tapi nanti bisa jadi beda ya teman-teman, tergantung isu strategisnya apa ya. Misalnya kalau sekarang itu kan isunya labanya naik, pendapatannya naik, harusnya sahamnya ini juga naik. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham IMAS ini ya. Tetap gunakan money management yang ketat ya. Karena investasi saham sangat berisiko. Jadi selalu beli secara bertahap, jangan langsung all in di satu titik karena bisa jadi sahamnya nanti dibawa turun dulu baru naik lagi. Seperti itu. Dan jangan gunakan margin, jangan gunakan hutang dengan bunga tinggi apalagi pinjol ya. Lebih baik teman-teman nabung dari pendapatan bulanan teman-teman 10%, 20% untuk masuk ke saham yang fundamentalnya bagus, jangan saham-saham yang gorengan. Saham-saham IPO itu sangat berisiko ya bagi teman-teman, terutama yang pemula ya. Lebih baik hindari, kita mending saham-saham yang sudah historisnya bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.